Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa besar-besaran kembali mengguncang gedung DPR MPR RI sejak pagi. Ribuan demonstran dari berbagai kalangan memenuhi kawasan Jalan Gatot Subroto. Massa terlihat membawa spanduk, berorasi, hingga melempar botol ke arah jalan, menambah ketegangan di sekitar lokasi. Polisi merespons dengan mengerahkan 1.250 personel gabungan. Ancaman pakai One Piece. Ancaman dari mana? Coba, sudah ini kita tuh kaya rakyatnya kayak di Qatar. Minyak ada, emas ada, timah ada. Bener, hutang jadi gapi. Apa diikat? Bukan hanya ribuan personil yang disiapkan, tapi juga barikade beton tingginya hampir 2 meter. Belum lagi mobil lapis baja dan water cannon sebagai alat pengamanan unjuk rasa. Kalau udah lengkap dan rapat kayak gini, gimana rakyat mau menyampaikan aspirasi? Yang katanya DPR siap ngobrol bareng dan mendengar segala keluhan masyarakat. Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kita simak definisi Dewan Perwakilan Rakyat menurut Bapak Rocky Gerung. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolong. Di media sosial ada ajakan ke masyarakat untuk aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus terkait tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi. Sikap dari DPR seperti apa, dan kemudian harapan dari pimpinan DPR terkait hakim konstitusi yang baru itu gimana, Mbak? Terima kasih. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Sekali lagi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jikalau suaranya tak ada lagi yang mendengar, kemana lagi mereka semua akan mengadu? Tadi ketika mobil polisi itu lewat, di dalam ada yang teriak minta tolong, ditimpukin sama pendemo ini. Ditimpukin dan akhirnya dilepaskan. Nah, ini kita bergerak menuju teman-teman yang ditutup aksesnya oleh pihak keamanan supaya tidak ke gedung DPR. Oke, dari Irfan_Ardiansyah98. Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Ya karena produknya buruk semua kan di. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Ya, anak STM bisa ambil alih. Posisi itu BEM bisa ambil alih itu. Gitu ya. Ya supaya ada tanda bahwa kita mau ganti, bukan ganti darah, bukan ganti jenis darah, tapi membersihkan metabolisme itu. Boleh juga kan itu ide semacam itu. Itu ide aja kan. Pasti saya lakukan. Kalau Mas Rocky menjadi presiden ya, dicatat tuh. Kalau Rocky Gerung jadi presiden, pertama dilakukan DPR dibubarkan. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan.
Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Jadi, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri. Kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Pak Rocky kasih suara dong, nanti kita ini. Dia nggak bisa saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim kami mewakili kedutaan rakyat. Ngehek loh. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR, karena kedaulatan itu final milik rakyat, nggak mungkin diserahkan. Saudara, kondisi di tanah air sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Swedia. Sederet tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia nyatanya tak dimiliki anggota Dewan di Swedia. Mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapat rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Seorang anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.